Jumpa dengan aku dalam pelajaran bimbingan konseling. Pada saat ini kita akan membahas mengenai bimbingan karena pada akhir-akhir ini kita sering sekali menjumpai baik itu di media elektronik maupun pada kehidupan nyata bahwa banyak terjadi kasus bullying. Apakah yang dimaksud dengan bullying itu? Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresif dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu orang lain atau korban yang lebih lemah dari pelaku. Yang kedua, bentuk-bentuk bullying adalah sebagai berikut. Bullying fisik, yaitu contohnya memukul, menduga, mendorong, menunduk, menghancurkan barang orang lain, mengancam secara fisik, melekati dan memukuli barang. Yang kedua, bullying psikologis, contohnya menyebarkan gosip, mengancam, gurauan yang melek secara sengaja, mengisolasi seseorang, mendorong orang lain untuk mengasingkan seseorang secara sosial dan secara posisi sosial. Yang ketiga, bullying verbal, contohnya menghina, menyindir, meneriaki dengan kasar, memanggil dengan julukan keluarga, kecacatan, dan ketidakmampuan. Yang berikutnya, bullying itu bisa terjadi di tempat sebagai berikut, yaitu terjadi pada saat situasi di mana pengawasan yang kurang dari orang dewasa. Misalnya di kalangan di sekolah, belum masuk kelas, tempat bermain. Yang kedua, sering terjadi di tempat bermain di pada di kelas. Ketiga, interaksi agresif baik secara fisik maupun verbal. Yang ketiga, tempat bermain yang biasanya tidak diawasi oleh guru dan orang tua dan susah dijangkau oleh orang dewasa. Yang keempat, di dalam kelas. Berikut ini adalah dampak dari bullying secara umum. Jadi dampaknya itu menyebabkan perilaku kekerasan pada jenjang pendidikan berikutnya. Yang kedua, pelaku cenderung berperilaku agresif dan terlibat dalam aktivitas kenakalan yang lain. Pelaku rentan terlibat dalam kasus kriminal menginjak usia remaja. Untuk korban, memiliki masalah emosi, akademik, dan perilaku jangka panjang, cenderung memiliki harga diri yang rendah, lebih merasa tertekan, suka menyendiri, cemas, dan tidak aman. Bullying menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan sekolah seperti tidak bisa berangkat sekolah, memulas, dan drop out. Untuk saksi, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat, merasa terancam dan ketakutan karena menjadi korban selanjutnya. Dapat mengalami prestasi yang rendah di dalam kelas karena perhatian masih fokus pada bagaimana cara menghindari terjadinya bullying dari pada tugas akademik. Jadi apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru untuk menangani kasus bullying di sekolah? Berikut adalah jawabannya. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku bullying sejak dini. Yang kedua, fasilitas diskusi kelompok dengan siswa dan orang tua untuk membahas bullying. Yang ketiga, mencapai konsensus bersama mengenai bullying dan waktu yang tepat untuk mengintervensi. Yang keempat, guru memberikan contoh bagi siswa untuk selalu berpikir positif. Yang kelima, meningkatkan pengawasan terhadap siswa terutama di tempat bermain. Yang keenam, manajemen kelas menciptakan iklim kelas yang bersahabat, pengaturan untuk siswa dan penggunaan media relaksasi di kelas. Ketujuh,
membuat peraturan untuk bullying di sekolah berdasarkan kesepakatan bersama dengan siswa dan orang tua siswa. Demikian paparan mengenai bullying. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilahkan. Ada yang belum paham, ada yang belum mengerti, mari silahkan bertanya, karena ini kasus yang sering dialami oleh kalian. Karena banyak yang tidak bertanya, maka Ibu akan memberikan kuis mengenai materi bullying. Berikut adalah kuisnya, yaitu kuis ini silakan kalian jawab. Ini ada 5 pertanyaan, waktunya 60 menit, total poinnya ada 5. Jadi kalau kalian menjawab semuanya akan ada 5 poin, karena masing-masing soal akan terdiri dari 1 poin kalau kalian semua. Yang pertama, Mama ini dan yang ngomong sendiri itu. Yang pertama mengenai pilihan ganda. Dan yang kedua ini mengenai jawaban benar salah. Yang ketiga, kalian harus menjadikan soal cerita di sini. Ada pertanyaan, nanti kalian menjawabnya dengan cara memberikan keterangan berdasarkan ide gagasan kalian. Yang keempat itu memasangkan antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mengenai kemampuan cara. Kemudian ada yang perlu kalian pertanyakan.